Tindakan keduanya itu dipicu karena habis kesabaran menghadapi sang anak yang berkebutuhan khusus ini, seringkali kabur keluar rumah jika ditinggal kerja. Polisi mengamankan keduanya setelah menerima laporan masyarakat tentang adanya dugaan penganiayaan tersebut. GP 10 tahun dianiaya dengan cara dipukul menggunakan batang pohon. Korban juga diikat di salah satu tiang kandang kambing di samping rumah pasangan ini. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di sekujur tubuhnya dan dilarikan ke Rumah Sakit Sarjito untuk menjalani perawatan. Terpengaruh apa kayaknya dengan bisa sampai seperti itu? Faktanya si anak ini luka sampai matanya lebam-lebam begitu. Tapi luka itu bukan karena Enggak, kenapa? nggak tahu. Lu nggak tahu juga. Tapi kalau di kandang kambing benar. Ditaruh di kandang kambing benar. Ya, tapi nggak setiap hari di situ. Nggak setiap hari, tapi sering. Nggak setiap hari. Tidak setiap hari. Kok bisa gitu loh? Kok tidak di rumah gitu loh? Nggak di kamar atau apa? Kok di kandang kambing diikat lagi? Diikat. Itu kan kalau siang, Kak. Kalau malam di dalam. Kalau malam di dalam, kalau siang diikat di kambing. Nggak selalu, Kak. Nggak selalu, tapi pernah terjadi itu. Cukup beberapa kali. Korengan juga sampai Kalau kayak gitu. itu mungkin karena juga karena kami jadi kandang. Nah iya, karena di kandang kambing, tapi bener jadi korengan begitu. Kedua pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Ya, pagi ini kita akan berbincang dengan tetangga korban, ada Pak Sidik Santosa. Selamat pagi, Pak Sidik. Ya, selamat pagi, Ibu. Iya, Pak Sidik, kita ingin konfirmasi dulu. Pak Sidik kerap menyaksikan sendiri secara langsung kekerasan ini, Pak? Kalau setiap hari sih enggak, cuman sering sambang ke warga. Jadi kami juga mengetahui dari awal itu, tapi pas kejadiannya itu kan pas pandemi COVID. Jadi tidak sambang ke rumah warga itu dibatasi kalau ada kepentingan khusus gitu. Nah, sambang itu maksudnya gimana, Pak? Mendatangi Sambang begitu? itu ya berkunjung ke kandang, iya. Oke. Nah, Pak, kalau kata ibunya kan tadi tidak setiap hari katanya di korban ini diikat di kandang kambing. Kalau malam di rumah, di luar baru diikat di kandang kambing. Tapi kalau dari pengetahuan Pak Sidik seperti apa? Memang tiap hari si anak ini disimpan di luar, diikat gitu, Pak? Ya, kalau siang ada katanya pas ibunya mau pergi baru diikat. Katanya kalau nggak diikat kan anaknya itu hiperaktif, Pak. Jadi sering keluar, lari keluar kemana aja. Ya, kan saya sering dapat WA dari teman-teman yang menemukan keberadaannya mungkin di jauh di mana itu, dari WA. Oh, itu warga tempat kamu sampai di sini, tolong nanti dijemput gitu. Baru saya ngasih informasi kepada keluarganya, ibunya atau bapaknya. Artinya kalau ini orang tuanya dua-duanya bekerja memang ya, Pak? Yang bekerja yang bapaknya aja, yang ibunya di rumah. Oh, yang ibunya justru di rumah? Iya. Anaknya berkebutuhan khusus? Iya, anaknya emang autis. Terus sama hiperaktif. Jadi nggak mau diam diri. Tapi artinya sebenarnya ibunya setiap hari ada di rumah ya, Pak? Nggak pergi, nggak kerja? Dia ada di rumah, cuman kalau dia mau khusus mau pergi kemana, mencari kebutuhan untuk kehidupan sehari-harinya baru keluar. Nah itu katanya kalau mengikat pas keluar itu baru diikat gitu. Melihat kejadian itu tetangga-tetangga sekitar seperti apa, Pak? Ya, kami dari kelurahan itu sama Kapanewon, terus dari Puskesmas, dinas sosial juga udah berusaha dengan sekuat tenaga, tidak kurang-kurangnya. Itu dulu pernah kami dari sektor itu mengantarkan anak itu, ya kami usahakan untuk berobat ke rumah sakit Nyi Ageng Serang yang khusus autis di Kulon Progo. Nah, ya,
karena terbentur dengan apa ya, kependudukan. Kan anak itu kakaknya masih ikut neneknya yang di Magelang, sementara bapak ibunya sudah kakak di sini. Jadi dari rumah sakit itu kalau diurus kakaknya pindah ke sini, baru bisa itu gitu enak. ya? Iya, tapi dari neneknya yang di Magelang katanya tidak boleh untuk ikut kakak di Kulon Progo sini. Oke, baik. Nah Pak, dari pengamatan atau sepengetahuan Bapak, mungkin juga dari laporan warga-warga sekitar, si Iya. anak ini hanya sekedar diikat di kandang kambing atau sampai apa dipukul juga Pak? Ada tindakan kekerasan lainnya tidak? Ya kalau diikat sama melihat kondisinya kayak gitu ya mungkin ada kekerasan juga lah. Nah, kalau Tetapi dari warga tidak tahu karena rumahnya kan apa ya di jauh dari tetangga karena sekitarnya kan ada lahan pekarangan terus ada beteng. Di beteng tinggi itu semua. Nah, kalau Pak Sidik tadi kan udah bilang masih sempat berupaya gitu sampai anak ini dirawat di rumah sakit gitu. Tapi kalau ketemu sama orang tuanya langsung, suka ngasih pengertian nggak sih Pak? Maksudnya ngobrol aja sesama orang tua begitu Pak? Iya, kami juga dari kelurahan, dari Babinsa, Babin Kamtipmas, Puskesmas, dan Dinas Sosial juga udah ngobrol, ngasih tahu sama orang tuanya bahwa anak ini berkebutuhan khusus, jadi cara penanganannya beda, harus sabar, penuh dengan kesabaran gitu. Terus nanti kalau butuh apa-apa, bilang aja nanti kami usahakan dari Dinas Sosial juga gitu. Nah, terus kalau kata tuanya? Gimana? Responnya orang tuanya gimana? Orang tuanya kayaknya responnya kurang begitu, ya, kurang begitu merespon. Kurang begitu merespon. Kejadian ini sudah berlangsung berapa lama sih Pak? Ya sebenarnya dulu itu semenjak dia datang ke, dulu kan ikut neneknya si anaknya ini, Giovanni ini. Terus mungkin sekitar belum lama terus diantar ke orang tuanya di sini. Di situ kan terus kami dari kelurahan, dari Kapanewon, Puskesmas dan juga Dinas Sosial kan tahu kalau anak ini pernah mengalami kekerasan. Nah itu terus kami usahakan sampai itu, sampai pengobatan ke rumah sakit autis. Oke, sekarang keberadaan sang anak di mana Pak? Sekarang keberadaannya ikut neneknya di Magelang. Ikut neneknya di Magelang. Iya, ikut neneknya lagi. Baik, terima kasih Pak Sidik atas waktunya sudah berbincang dengan kami. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak.